Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Jujur deh, pasti banyak dari kalian yang sekarang lagi pusing mikirin sistem penerimaan sekolah menengah di Jawa Barat tahun ini. Aturan baru, istilah baru, ditambah tenggat waktu yang mepet banget, wajar kalau bikin deg-degan. Tapi tenang, lewat pembahasan ini kita bakal bongkar semua kerumitannya bareng-bareng. Kita ubah kebingungan ini jadi kejelasan langkah demi langkah. Coba bayangin ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu udah nyiapin daya tampung sebanyak 909.183 kursi. Sementara total lulusan SMP dan MTS tahun ini tuh 826.996 siswa. Kalau dipikir secara hitung-hitungan matematika, sebenarnya ada kursi loh buat semua orang, malah ada kelebihan sekitar 82.000 kursi. Tapi, masalahnya dapat kursi di sekolah impian itu nggak bisa cuma ngandelin hoki. Kalian butuh strategi dan wajib paham betul aturan mainnya. Makanya, hari ini kita bakal ngebahas 6 poin utama, mulai dari perubahan penting SPMB 2026, langkah awal pembuatan akun dan pemetaan, pelaksanaan tahap 1, pelaksanaan tahap 2, rincian kuota 4 jalur, sampai nanti ditutup dengan strategi sukses diterima. Yuk langsung aja kita mulai. Bagian pertama, perubahan penting SPMB 2026. Apa aja sih yang baru di tahun ini? Hal pertama yang harus dicatat, nama PPDB itu sekarang udah resmi diganti jadi SPMB, atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Terus, program PAPS buat sekolah swasta udah dihapus. Tapi yang paling penting, perhatiin dua hal ini. Jalur prestasi sekarang mewajibkan tes kemampuan akademik atau TKA, jadi udah nggak bisa cuma ngandelin nilai lapor murni. Terus, ada satu inovasi keren, yaitu hadirnya 41 SMA dan SMK unggulan yang diberi nama Sekolah Maung atau Manusia Unggul. Sekolah-sekolah ini punya aturan dan jalur seleksi khususnya sendiri loh. Lanjut ke bagian kedua, langkah awal, akun, dan pemetaan. Kenapa sih tenggat waktu di bulan Mei ini penting banget? Tanggal-tanggal di bulan Mei ini beneran krusial banget. Mulai tanggal 18 sampai 22 Mei, akun digital SPMB bakal didistribusikan. Habis itu, kalian cuma punya waktu sampai 25 Mei buat input kalau kalian ngincar sekolah maung. Kalau buat jalur reguler, batas input peminatannya tanggal 29 Mei. Coba bayangin, itu cuma ada jendela waktu 7 hari antara nerima akun sampai harus masukin pilihan sekolah. Makanya, kalian harus gerak cepat. Terus, gimana dong kalau sampai tanggal 18 udah lewat, tapi belum juga dapat akun dari sekolah asal? Nggak usah panik dulu, solusi resminya gampang. Kalian tinggal download aja aplikasi Sapa Warga di HP. Kalian bisa langsung login pakai akun Google yang aktif, terus masukin NIK buat proses verifikasi identitas. Ini jalan pintas resmi dan cepat biar pendaftaran kalian nggak ketinggalan jadwal. Sebenarnya semua keribetan input di bulan Mei tadi itu buat keperluan PCMB alias pemetaan calon murid baru. Ini tuh proses pemetaan digital yang hukumnya wajib. Sistem bakal metain seluruh 826.000 lebih siswa di Jawa Barat berdasarkan jarak rumah dan persyaratan lainnya sebelum pendaftaran resminya benar-benar dibuka. Hasil dari pemetaan ini penting banget buat mengukur seberapa besar sih peluang awal kalian buat diterima. Masuk ke bagian 3, pelaksanaan SPMB tahap 1 di awal Juni. Di tahap 1 ini, kelihatan banget loh bedanya antara daftar ke SMA sama SMK. Kalau kalian ngincar SMA, jalur yang dibuka duluan itu afirmasi, mutasi, dan prestasi. Ingat, jarak rumah bukan faktor utama di jalur prestasi SMA ini. Tapi, kalau kalian ngelamar ke SMK, tahap 1 justru buka buat jalur prioritas terdekat, prestasi kelas industri, dan mutasi. Mereka memulai seleksinya dengan logika yang sama sekali beda kan? Terus, apa sistem ini adil? Aturan mainnya itu udah dikunci rapat di keputusan gubernur. Contohnya nih, jalur mutasi itu benar-benar memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua kalau kebetulan kuotanya berlebih. Semuanya udah diatur hitam di atas putih, ngasih kepastian hukum dan transparansi yang mutlak dalam sistem peringkatnya. Bagian 4, pelaksanaan SPMB tahap 2 yang bakal berlangsung di akhir Juni sampai Juli. Ini dia poin kuncinya. Di tahap 2 ini, situasinya benar-benar berbalik. Buat SMA, sistemnya murni pakai domisili atau zonasi. Artinya, jarak titik koordinat dari rumah ke gerbang sekolah itu jadi penentu mutlak. Sebaliknya, SMK justru pakai jalur prestasi rapor di tahap 2 ini. Mereka nggak peduli seberapa jauh rumah kalian, yang dilihat murni akumulasi nilai akademik. Benar-benar bertolak belakang kan? Bagian kelima, rincian kuota 4 jalur. Mari kita hitung secara matematis peluang kalian. Tahun ini ada kejutan besar. Kuota jalur domisili buat SMA itu terjun bebas dari 50% jadi cuma 30% aja. Otomatis, ini ngebuka peluang yang jauh lebih lebar buat jalur afirmasi dan prestasi yang masing-masing sekarang juga dapat porsi minimal 30%. Sisanya yang 5% buat mutasi. Jadi, kalau rumah kalian lumayan jauh dari SMA favorit, tahun ini jalur prestasi benar-benar bakal jadi sahabat terbaik kalian.
Dan ingat ya, angka-angka presentasi ini bukan cuma sekedar imbauan, tapi udah mandat resmi dari pemerintah. Kalau misalnya ada sisa kuota dari satu jalur, sistem bakal otomatis mindahin kuota itu ke jalur lain sesuai urutan prioritas yang udah dijamin hukum. Nggak bakal ada kursi yang kebuang sia-sia, dan prosesnya dipastikan tetap adil buat semua kelompok. Terakhir, bagian 6, strategi sukses diterima. Sekarang coba tanya ke diri kalian sendiri dan evaluasi posisinya. Jalur mana sih yang paling untungin berdasarkan jarak sama nilai kalian? Jangan nunggu nanti buat tebak-tebakan. Mending cek di aplikasi Maps sekarang, hitung jarak pasti dari rumah ke sekolah. Terus ambil buku rapor, hitung rata-rata nilainya secara akurat. Kuatan mana? Jarak yang deket banget atau nilai yang tinggi banget? Penilaian jujur kalian hari ini bakal nyelamatin kalian dari salah pilih jalur bulan depan loh. Biar makin mantap, ini ada semacam checklist wajib buat kalian. 1. Pastiin titik koordinat GPS benar-benar pas sama rumah asli kalian. 2. Kartu keluarga wajib minimal berumur 1 tahun. Kalau kalian baru aja pindah, ini bakal jadi masalah besar buat jalur domisili. 3. Jadikan SMK sebagai target cerdas kalau rumah kalian benar-benar jauh dari SMA negeri manapun. Dan yang paling penting, jangan pernah skip tahap 1. Sekalipun kalian gagal di tahap 1, masih ada kesempatan kedua di tahap 2. Jangan sampai kesalahan administrasi sepele ngerusak semuanya. Intinya begini, persiapan awal dan pemahaman aturan baru adalah kunci mutlak keberhasilan SPMB 2026. Kuotanya ada, kursinya cukup, dan aturannya udah kita bedah habis-habisan. Pertanyaannya sekarang, setelah kalian paham gimana dinamika tahap 1 dan tahap 2 ini, jalur mana yang bakal kalian tembak duluan di bulan Juni nanti? Pahami petanya, susun strateginya, dan semangat berjuang di SPMB Jawa Barat 2026.